Assalamualaikum warahmatullahi. Mana ini saya? Jadi menghilang sih. Waalaikumsalam. Bentar, Ada, Cek. Cek. Ya. Terus saya menghilang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya. Pada malam Waalaikumsalam. hari ini, kode saya menghilang tapi ya. Pada malam hari ini, alhamdulillah ya, begitu banyaknya antusias Bapak dan Ibu semuanya yang ingin belajar bersama dengan komunitas GCE Banten, sampai memang ini akhirnya banyak yang menjapri pengen ikut masuk, wah antusias sekali begitu. Entah pokoknya pada malam hari ini Bapak dan Ibu benar-benar menyesal kalau tidak bisa mengikuti acara malam hari ini, karena malam hari ini kami akan menampilkan eh yang pokoknya super trainer krisis yang tahun 2023 dan 2024. Kali ini pun Bu Mela itu sudah termasuk dalam super trainer 2024. Jadi nanti Bapak dan Ibu semuanya mohon Bapak dan Ibu fokus terhadap pemaparan yang akan dipaparkan oleh Ibu Mela. Ibu Mela, sudah siapkah? Insya Allah, Cek. Iya. Ya. Ya, kami persilahkan kepada Ibu Mela. Ya. Baik, terima kasih, Bu Nelly. Jadi suka lupa bilang panggil aja. Ya. Ya sudah terbiasa Bismillahirrahmanirrahim. ya untuk lebih dekat gitu panggilannya Cece Assalamualaikum gitu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Cek, suaranya nggak ada, jangan menghilang ya. Halo Cemela. Dari kota Tangerang. Ya, Mela, Mela, Bu. Nggak agak Suara saya tersendat-sendat gitu suaranya. Sebentar, mohon maaf. jaringan. Tulang kornel sudah bisa gabungkah? Ini sudah Mana masuk nih Bapak tulang nih. Kornel? Ada Selamat datang Bapak Kornel. Ini pengantin ininya sudah menunggu. Mana Cek? Masih belum gabung suaranya kayaknya ya, tulang ya. Tapi sudah ada nih di ini kita ya. Cemela, oh belum ya, belum suaranya. Halo. Mau Cemela. Bu Nelly apa nunggu Pak Kornel? Gimana Cek, lanjut aja Mulai ya. aja dulu, mulai aja dulu Mulai, nanti di mulai. tengah baru Cek. Pak Kornel ya. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di kegiatan Persegi pertemuan Selasa Berbagi dengan GCE Banten. Ya, salam hormat saya pada Pak Dudi Wahyudi selaku Ketua Komunitas dari GCE Banten, dan salam hormat juga Bapak Ibu Ko-Kapten Belajar ID dari Provinsi Banten. Iya. Malam hari ini izin mungkin di sini saya berbagi dengan Bapak Ibu yang sangat luar biasa sekali pesertanya. Mungkin dari Sabang sampai Merauke ini ada ya. Di ruang Zoom nampak 1.000 peserta. Mungkin yang live di YouTube juga banyak ya Bu Nelly. Terima kasih atas antusias Bapak dan Ibu atas partisipasi di kegiatan Persegi pertemuan rasa berbagi. Biasanya diadakan siang hari, ini saya minta izin untuk pertemuan di malam hari karena siang biasanya saya masih di kelas ya jam 2. Baik, terima kasih. Mungkin hari ini sebenarnya saya sharing aja ya tentang kuisis. Nah, mungkin Bapak dan Ibu saya yakin sudah terbiasa juga ya menggunakan kuisis. Di sini mungkin saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk lebih dekat dengan kuisis ya. Tidak bosan-bosannya ya Bu Nelly, saya membawakan materi tentang kuisis karena memang saya ingin Bapak dan Ibu guru hebat semuanya bisa
apa namanya, bagian dari kuisis seperti itu ya, Bapak Ibu. Materi ya, untuk materi pemaparan materinya mungkin sebenarnya kalau kuisis apa ya, lebih lebih enak praktik sebenarnya. Tapi sebelumnya mungkin izin di sini saya bertanya dulu ya, Bapak dan Ibu semuanya, boleh dituliskan di kolom chatnya. Bapak dan Ibu sudah menggunakan kuisis apa belum? Ya, Bapak dan Ibu, suaranya jelas nggak? Jelas ya? Jelas ya? Oke, sudah, belum, belum. Wah, banyak yang sudah, Bu Nelly. Iya, sudah Kalau ya. sudah, ya Ada sudah. juga yang belum sih, Udah. ternyata masih banyak juga yang belum. Iya. Nah, bagi yang belum, di sini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu ya, yuk menggunakan kuisis. Nah, untuk apa sebenarnya kuisis ini? Seperti apa kuisis ini? Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah menggunakan kuisis, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu lebih dekat lagi dengan kuisis gitu ya. Kenapa? Gitu ya. Karena mungkin kuisis di sini banyak sekali manfaatnya, ya banyak sekali manfaat yang benar-benar memudahkan kita sebagai guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, izin saya share screen dulu ya, Miss. Oh iya, silakan. Cek. Suaranya masih gesak-gesak ya, Ce ya? Banyak yang ininya. Iya, biasanya begitu, Miss, di Kalau sini. malam ya, Dan ini ya, kali ya. mudah-mudahan ini ya. Slide saya udah tampil. Belum terlihat, Ce. Oke, Masih gelap gitu. gelap gulita. Sudah. Sudah. Waduh, cantiknya ya. Ini kan foto. Oke, baik Ya, ya Bapak sudah. dan Ibu, di sini mari kita mengenal kuisis lebih dekat ya, karena saya ingin mengajak lebih dekat itu karena banyak manfaatnya juga ya Bapak Ibu, tentunya apa yang akan kita explore di kuisis ini tentunya agar mungkin bisa lebih apa namanya, lebih mempermudah kita dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Oke, di sini saya ingin mengajak mengenal kuisis lebih dekat. Ya, izin mungkin di sini saya perkenalkan. Sudah tampil slide-nya. Ce, kalau nggak pakai headset, terdengar gitu nggak? Biar nggak kresek-kresek gitu. Oh, suaranya Tuh, kurang Ce. jelas. Iya, soalnya agak kresek-kresek kayaknya mungkin dari kabel headset mungkin ya. Coba kalau misalkan dilepas, apakah suaranya lebih jelas gitu dan jernih gitu? Halo, Nah, jelas itu kah? kayaknya lebih jernih deh. Oke deh. Mm-mm. Iya, Bapak dan Ibu, Lanjut. ini sekilas profil saya. Saya di Kota Tangerang, tapi saya asli dari Kabupaten Garut. Ya, saya sekolah di Garut. Ini pengalaman mengajar saya, dan ini mungkin organisasi yang saat ini saya ikuti ya Bapak dan Ibu. Saya guru di SMP 1 Kota Tangerang, mengampu mata pelajaran IPS. Itu sekilas perkenalan dari saya pada Bapak dan Ibu semuanya dari Sabang sampai Merauke ya, Bapak dan Ibu yang ada di seluruh Indonesia. Oke, baik. Hari ini mari kita mengenal kuisis lebih dekat. Bentar ya. Nah, apa itu kuisis? Ya, kuisis Bapak Ibu mungkin sudah tahu, yang sudah menggunakan, oh iya kuisis yang seperti itu gitu ya.
Nah, apa itu sebenarnya Quizzes ya? Quizzes ini adalah aplikasi ya Bapak dan Ibu, aplikasi pembelajaran berbasis gamifikasi atau platform digital di bidang pendidikan yang fokus pada fitur kuis dan presentasi interaktif yang berupaya memberikan suasana belajar sambil bermain. Nah, di sini ada kata memberikan suasana belajar sambil bermain. Jadi peserta didik tidak merasa bahwa ini sedang bermain, padahal mereka juga sedang belajar. Nah itu ya Bapak dan Ibu. Oke. Nah, bagaimana cara membuat akun Quizzes? Di sini ya mungkin Bapak dan Ibu yang sudah menggunakan Quizzes, terima kasih ya. Nanti lanjutkan penggunaan Quizzesnya. Bagi Bapak dan Ibu yang belum mengenal atau belum menggunakan Quizzes, bagaimana cara membuat akun Quizzes ya. Di sini mungkin paparan materi saya hanya untuk mengarahkan Bapak dan Ibu untuk membuat akun dulu ya Bapak Ibu. Nah, di sini yang pertama Bapak dan Ibu bisa masuk ke Google Chrome ya. Bapak dan Ibu bisa sambil dipraktikkan juga boleh ya Bapak Ibu. Masuk ke Google Chrome-nya. Kemudian Bapak dan Ibu mengetikkan quizzes.com pada kolom pencarian. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu tampilannya. Ini. Oke, setelah itu Bapak dan Ibu nanti di enter ya pencarian, maka masuk ke sini ya Bapak Ibu. Nah, di bagian ini Bapak Ibu boleh masuk atau daftar. Ya, silakan Bapak dan Ibu yang belum menggunakan Quizzes bisa langsung dipraktikkan. Oke, selanjutnya, nah masuk ke sini ya Bapak Ibu, boleh daftar atau klik masuk. Maka setelah sini biar lebih mudah Bapak dan Ibu lanjutkan dengan Google. Oke, diklik bagian lanjutkan dengan Google, maka Bapak dan Ibu akan masuk pada pilihan akun Bapak dan Ibu yang ada di perangkat Bapak dan Ibu. Ya, boleh dipilih, boleh menggunakan akun belajar, boleh juga menggunakan akun pribadi gmail.com ya. Jadi belum seperti Canva mungkin ya free untuk pengguna belajar ID, tapi kalau untuk Quizzes belum ada akun khusus untuk pengguna belajar ID. Oke, nah selanjutnya Bapak dan Ibu pilih tentunya untuk pengguna sekolah ya. Kemudian dilanjutkan Bapak dan Ibu penggunanya sebagai guru ya. Bapak dan Ibu pastikan dalam pilihan ini penggunanya adalah sebagai guru. Nanti kalau sebagai siswa itu proses konversinya agak susah ya. Di sini kalau guru bisa dikonversikan ke siswa. Jadi dipastikan dalam Bapak dan Ibu sebagai pengguna Quizzes guru. Oke, nah kemudian masuk ke beranda Quizzes ya Bapak dan Ibu. Ini adalah tampilan awal beranda ketika Bapak dan Ibu masuk atau pertama menggunakan Quizzes. Maka Bapak dan Ibu di sini adalah sebagai Quizzes dengan pengguna akun basic ya. Nah, sampai di sini ya proses pendaftaran dari awal ya Bapak dan Ibu bagi Bapak dan Ibu yang belum menggunakan Quizzes. Oke, nanti saya ajak explore ini fitur-fiturnya, menu-menu yang ada di Quizzes ini. Oke. Ya, yuk mengenal fitur-fitur Quizzes. Apa aja ya di dalam menu Quizzes tersebut ya. Nah, di sini ya Bapak dan Ibu tampil ya tadi di beranda. Di bagian sini ya Bapak dan Ibu, ini adalah profil Bapak dan Ibu sebagai pengguna Quizzes ya. Ketika Bapak Ibu klik, maka masuk ke profilnya. Jadi bisa dilihat di sini tampilannya Bapak Ibu sebagai guru atau siswa ya, dipastikan dari profilnya ini. Ya, ini profil saya Mela sebagai guru, saya mengajar IPS ya. Di sini statusnya adalah Quizzes School Trainer. Kenapa trainer? Ya, nah, Bapak dan Ibu mungkin ada yang akun biasa ya, akun basic atau akun super.
Nah, di sini ada statusnya sebagai Quizzes School Trainer. Ini salah satu peserta yang pernah mengikuti pelatihan Training of Trainer ya, TOT dari Quizzes. Maka akan berstatus sebagai Quizzes School Trainer. Nah, ini adalah profil dari Bapak dan Ibu ya. Ini bagikan profil, bisa dilihat sama guru-guru lain, rekan-rekan lain. Dan ini banyak kuisis yang sudah saya buat. Ada 14 koleksi, kemudian kumpulan meme-nya saya sudah membuat 4 kumpulan. Nah, seperti itu ya. Ini di bagian profilnya. Oke, itu adalah menu atau fitur-fitur yang ada di Quizzes. Jadi saya perkenalan dulu ya Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya nih di bagian sini ada buat ya Bapak Ibu. Nah, di bagian buat ini tentunya Bapak dan Ibu akan membuat sesuatu di Quizzes ini. Apa yang bisa dibuat di Quizzes ya? Karena tadi di Quizzes di awal ya sudah dijelaskan bahwa Quizzes itu adalah platform yang fokus pada pembuatan kuis dan presentasi. Maka ketika klik kita buat ini, apakah Bapak Ibu akan membuat kuis atau membuat presentasi? Nah, di sini ada bagian kuis. Ketika Bapak dan Ibu klik bagian kuis, maka Bapak dan Ibu akan diarahkan ke 4 tampilan ini ya. Mungkin yang awalnya hanya membuat kuis dari awal dengan teleportasi ya, mencari kuisis-kuisis yang dibuat oleh rekan-rekan pendidik lainnya di Quizzes. Nah, sekarang Quizzes di sini ada kuis AI ya di sini. Nah, ini tampilannya sekarang bisa ada 4 tampilan di Quizzes AI ini. Nah, apa aja? Yang pertama ini adalah buat dari awal. Tentunya kita membuat kuis dari awal ya, prosesnya dari awal. Dia membuat sendiri soal-soalnya, seperti diketik sendiri. Nah, ini ketika akan membuat sendiri prosesnya seperti itu, kita buat dari awal sini. Kemudian di sini ya di tampilan yang kedua, hasilkan dari teks. Hasilkan dari teks, Bapak dan Ibu misalkan punya materi dalam bentuk dokumen. Nah, dari materi itu Bapak Ibu bisa copy paste ke sini ya, ke hasilkan teks, maka dengan otomatis nanti akan dibuatkan soal-soal secara otomatis oleh Quizzes ya, nanti kita praktek. Kemudian Bapak Ibu boleh unggah dokumen ya, boleh dari PDF, dokumen atau PowerPoint ya, seperti itu. Dan ini yang terakhir, Bapak dan Ibu bisa membuat kuis dari tautan ya, ubah link menjadi kuis. Tautan apa? Ya, boleh dari tautan YouTube atau tautan-tautan lain ya yang bisa ditautkan ke sini, nanti akan diubah menjadi bentuk kuis. Ya, bayangkan saja Bapak dan Ibu video di YouTube, kita punya materi, kemudian linknya, tautannya kita ubah di sini menjadi sebuah kuis. Nah, seperti apa? Nanti coba ya. Nah, itu di bagian buat kuis. Oke, selanjutnya yaitu buat presentasi. Nah, di sini Bapak dan Ibu ketika membuat presentasi mungkin ada yang senang dengan Canva ya, karena sekarang mungkin banyak pengguna Canva. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa Canva yang sudah Bapak Ibu buat ketika di download ya, kan melalui Quizzes ya. Kenapa? Karena Quizzes ini kan lebih interaktif. Ketika kita presentasi bisa langsung interaksi dengan siswa. Ada presentasinya, ada kuisnya di situ langsung. Nah, ini salah satunya ya Bapak dan Ibu. Ketika membuat presentasi bisa import dari slide yang ada di Google Drive atau bisa membuat sendiri ya tampilannya. Oke, itu mungkin sedikit perkenalan ya untuk fitur-fiturnya. Nanti kita coba explore sama-sama. Saya lanjutkan dulu. Nah, di sini di bagian perpustakaan, ya Bapak dan Ibu, bagian perpustakaan ini adalah hasil kuis-kuis atau presentasi yang Bapak Ibu buat ya. Boleh yang dibuat sendiri ataupun yang hasil teleportasi seperti itu, ini nanti dikumpulkan dalam perpustakaan ya, perpustakaan kita.
Nih di sini perpustakaannya, ini contoh-contohnya ya, karena saya guru IPS, tentunya di sini adalah materi-materi IPS ya. Ini perpustakaan yang dibuat oleh saya ada 135, kemudian sebelumnya digunakan ya. Ini tampilan dari bahannya. Nah, ini bisa dicari di sini kuisnya seperti itu. Jadi kalau sudah membuat tidak usah dihapus atau dibuang lagi ya, tinggal dikumpulkan di bagian koleksinya. Kita koleksikan ya kuis-kuis yang sudah kita buat. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Setelah perpustakaan ada hasil. Nah, di sini ada bagian hasil, yaitu hasil ini adalah hasil dari kuis yang sudah kita mainkan dengan siswa. Ketika kita akan melihat nilainya, maka akan ada di bagian hasil ini. Ya, baik itu yang kita mainkan secara langsung dengan pekerjaan rumah atau dengan mode kertas ya, ada yang disebut dengan paper mode. Mungkin Bapak dan Ibu juga ada yang sudah menggunakan ya. Terima kasih. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah kelas ini ya, kelas ini Bapak Ibu bisa membuat kelas, bisa buat sendiri di kuisis kelasnya ya, melalui bagian kolom ini buat sendiri kelas, atau Bapak dan Ibu bisa mengintegrasikan kelas yang sudah ada yaitu di Classroom. Nah, yang perlu diperhatikan ketika membuat kuisis dengan akun, misalkan dengan akun belajar, kalau Bapak Ibu ingin mengintegrasikan dengan Classroom-nya, pastikan bahwa Classroom tersebut juga menggunakan akun belajar Bapak dan Ibu. Jadi terkoneksi ya Bapak dan Ibu, ketika nanti akan membuat kelas, Bapak dan Ibu pengguna kuisisnya dengan akun apa, maka akan muncul atau diarahkan ke Classroom dengan akun yang sama. Nah, seperti itu ya, itu bagian kelas. Oke, selanjutnya, menu selanjutnya pengaturan. Nah, di sini di menu pengaturan, apa yang bisa diatur? Ya, tentunya Bapak dan Ibu bisa mengganti email sebagai pengguna dari kuisis ini ya. Saya menggunakan akun belajar di sini, bisa diganti dengan akun pribadi ya. Nama penggunanya, kemudian simpan perubahan. Nah, apalagi yang bisa diatur di sini? Tentunya salah satunya adalah bahasa ya. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang sudah menggunakan kuisis, bahasanya Inggris, Arab, Spanyol dan lain sebagainya. Bisa diubah di bagian pengaturan ya di sini. Ini ada scroll ke bawah, ada tampilan bahasa ya, tinggal dipilih. Di sini juga mengubah tadi yang diubah, atau Bapak dan Ibu di sini bisa mengubah ke akun pelajar ya, ke akun siswa. Jadi nanti dikonversikan kembali menjadi akun guru. Tapi kalau awalnya mendaftar dengan akun siswa, Bapak dan Ibu tidak bisa mengubah ke akun guru oleh sendiri ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang terlanjur mendaftar dengan penggunanya siswa, ingin mengganti ke akun guru, Bapak dan Ibu boleh laporan ya ke saya. Oke, seperti itu ya. Kalau Ibu ingin mengubah ke dari pengaturan ini, atau akun ini akan dihapus secara permanen, dihapus tidak digunakan lagi, seperti itu akunnya. Nah, itu mungkin bagian pengaturannya. Oke, sini lanjut. Menu selanjutnya adalah meme di sini ya. Nah, karena saya senangnya pengguna emoticon saja ya di sini. Ini yang saya buat ya. Boleh Bapak dan Ibu membuat meme ini dari foto-foto Bapak Ibu ya. Seperti itu untuk apa? Ya, biasanya kalau di kuisis akan foto apa gitu ya. Berarti salah satunya sebagai iklan lah ketika siswa bermain kuis Bapak dan Ibu. Oke, itu ya Bapak dan Ibu sekilas pengenalan tentang menu-menu yang ada di kuisis. Seperti itu. Yuk kita coba membuat kuis dan presentasi. Oke, terima kasih. Nah, seperti itu Bu Nelly, mungkin ya
bagaimana mendaftar kuisis ya Bapak dan Ibu. Oke, saya stop sharing dulu. Ya, Seperti itu itu. cara-cara mendaftar dalam kuisis ya, Cek. Bagi misalkan Nah, Bapak dan Ibu jadi yang di sini masih baru banget ya gitu, belum mempunyai akun apa namanya kuisis, maka dengan cara kuis. tersebut bisa dilakukan gitu ya. Apalagi yang tadi ada meme itu ya tadi ya, apa? Gambar apa tadi Iya, tuh? Bisa bisa juga pakai foto ya. iya, foto kita bisa, tapi Ya, kan meme saya itu ya, bukan ya. Foto bisa ya. bisa. Cuma tadi katanya Cemela senengnya yang stiker-stiker gitu ya. Stiker aja dah gitu ya, yang ada. Betul, betul. Oke, Mungkin nah itu Bapak dan mungkin Ibu, sekilas bagaimana mm, mendaftar akun ya Bapak dan Ibu atau yang sudah punya kuisis ya dalam pengaturannya atau ketika menggunakan oh ini fungsi ini untuk apa seperti itu ya itu sedikit pengenalan dari mungkin pertama cara mendaftar dan fitur atau yang ada di kuisis. Nah, mari kita coba ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan jaringan saya bagus ya, Miss Nelly. ya, siap, Suara ya. terdengar Kita jelas ya? lanjut untuk itu percobaan gitu ya, Ce. Nah, kita coba dulu ya Bapak dan Ibu. Di Iya, sini saya siap-siap ya Bapak dan Ibu. Cemela akan berikan suatu praktis ya atau suatu latihan bagaimana sih tampilan di dalam kuisis begitu ya. sudah tampil apa belum? Sudah tampil sekarang. Oke, bismillah ya. Mudah-mudahan jaringannya oke. Nah, ini tampilan kuis ya setelah Bapak Ibu daftar, masuk ke berandanya. Nah, ini mungkin beranda saya beda ya karena sudah ada isinya begitu ya. Buat Bapak dan Ibu yang belum eh, ya karena saya ingin mengajak lebih dekat dengan kuisis ya Bapak dan Ibu. Di sini tentunya saya ingin perkenalkan membuat kuis dan presentasi yang sudah saya tampilkan tadi ya. Hari ini kita coba dulu ya bagaimana membuat kuis. Nah, seperti itu. Kuis itu apa gitu ya? Ya, kita akan membuat soal-soal latihan, assessment untuk peserta didik kita. Seperti itu. Nah, di sini ya Bapak Ibu, jika Bapak dan Ibu akan membuat kuis, sebelah atasnya nih, sebelah bawahnya ada presentasi. Kalau beberapa bulan lalu, bagian presentasi ini sebenarnya presentasi AI ya, AI di sini. Tapi karena ini masih tahap pengembangan, jadi tampilan AI-nya sedang ditarik dulu gitu ya. Masih tahap pengembangan ya, Bapak dan Ibu. Jadi kita gunakan untuk Proses. gitu ya. Kita buat kuis aja dulu ya. Seperti apa membuat kuis soal-soal dari kuis. Oke, kita coba klik kuisnya. Nah, kalau Bapak dan Ibu akan membuat kuis dari Bapak Ibu akan ngetik sendiri, kita buat dari awal. Mungkin Bapak Ibu sudah yang buat ya. Nah, saya nanti coba. Ini saya mau tampil dulu hasil dari teks. Nah, Bapak dan Ibu, di sini di hasil dari teks itu kita akan membuat kuis secara otomatis yang dihasilkan dari materi yang kita sampaikan. Kalau Bapak Ibu menggunakan buku, nah materi tersebut kita bisa unggah ke teks ini. Atau Bapak dan Ibu menggunakan LKS misalkan ya, LKPD, kan ada materinya di situ. Nah, caranya seperti apa? Kalau saya biasa menggunakan handphone, ya bukunya dipoto, kemudian teksnya pakai Google kepada Ibu. Nah, kita kopas ke sini kata-katanya. Oke, saya coba diklik ya. Di sini hasilkan dari teks. Semakin canggih ya, Ce, sekarang. Nah,
masuk ke sini ya Bapak Ibu, hasilkan dari teks ya. Kalau saya tadi sudah kopas ya di sini teksnya, tinggal dimasukkan ke sini ya Bapak Ibu. Kalau karena saya mengajarnya IPS, saya coba masukkan materi IPS ya Bapak dan Ibu. Kalimatnya atau materinya tergantung Bapak dan Ibu ya, banyaknya. Oke. Ini apakah kopas dari perangkat ya, dari Word Bapak dan Ibu, saya masukkan ke sini. Nah, ini tinggal Ctrl V. Oke. Sudah tampil. Nah, ini ya materi yang saya akan buat menjadi kuis. Oke, tentang kegiatan ekonomi. Oke, panjang sekali ya di sini. Materinya ada dari produksi, distribusi sampai konsumsi. Ya, saya masukkan di sini. Kemudian Bapak dan Ibu pilih kelas. Materi tersebut untuk kelas berapa? Ya, karena di sini IPS untuk kelas 7, saya coba ya klik kelas 7. Tinggal pilih ya di sini kelasnya kelas 7. Agak lambat ya, Miss. Ya, kami sabar kok menunggu. Intinya di atas yaitu mengenai tentang perintah yang akan dilakukan ya, Cek. Ya, betul. Yang bagian topik gitu ya. Kemudian cari kelasnya ya. Wah, Itu kelas. sudah ada. Oke, di sini kelasnya nggak mau ganti nih. Apa karena jangan Ibu klik aja di sini kelasnya. Oke, nanti ubah. Kemudian ini buat otomatis atau mau buat berapa soal? Oke, misalkan buat 15 nomor. Dari dari materi tersebut saya akan buat 15 nomor. Tidak mau rubah. 10. 10. Ini kelasnya belum ganti. Dia mau kelas aja. Hasilkan teks. Nah, ini maksimal karakter 10.000 karakter. Nah, ini masukannya. Ya, muat materi yang saya buat ya. Di sini ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Tapi Bapak Ibu bisa buat sampai 15 nomor sini ya. Tinggal pilih. Oke. Nggak mau ubah. Nah, kemudian, di sini ya Bapak Ibu, setelah selesai, ini ditampilkan, tinggal menghasilkan pertanyaan. Oke, coba kita klik ya, seperti apa tangannya. Cek. Nah, ya, ini proses kuis sedang membuat kuis otomatis di materi yang Bapak Ibu tunggu di kolom tadi. Oke. Ini masih proses pembuatan, kita tunggu. Biasanya sebentar ya kalau jaringannya. Ini mungkin karena sambil Zoom juga, jadi responnya agak lambat. Nah, ini sudah mulai masuk dari materi yang kita kopas tadi. Kayaknya ada yang ini ya. Nah, Ada yang sudah coret-coret ya. ya yang coretnya mungkin di ini ya. Oke. Nah, Bapak Ibu apa namanya? Tadi ini secara otomatis dibuat oleh sehingga Bapak dan Ibu cek di sini apakah
yang dibuat otomatis oleh kuisis itu sesuai gitu ya antara soal dengan jawaban. Nah, Bapak dan Ibu sendiri mungkin yang tahu ya untuk soal-soal dan jawabannya karena materinya mungkin terkait dengan materi yang Bapak Ibu ampu. Seperti itu. Oke, coba saya scroll. Ini ke bawah. Ini adalah soal yang dihasilkan tadi ya, mata pelajaran IPS. Apa yang dimaksud dengan kegiatan distribusi? Nah, ini jawabnya, menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kalau misalkan jawaban ini Bapak Ibu anggap salah, berarti kita tinggal mengedit. Atau misalkan kalimatnya ada yang kurang, tinggal kita edit ya. Kalau misalkan kita cek semuanya yang dihasilkan dari kuis tadi, ya misalkan ini sudah betul, sudah benar semuanya, sudah pas, sudah oke. Bapak dan Ibu tinggal simpan. Ya, di sini simpan pojok kanan atas. Simpan. Oke. Ini ya. Ini sudah bisa kita bagikan siswa. Sudah kita bisa mainkan ya. Bapak dan Ibu bisa memainkan dengan langsung Bapak dan Ibu harus menggunakan perangkat buku ya, laptop ataupun handphone. Jadi kuisis ini tidak harus guru itu menggunakan laptop, tapi dengan handphone juga bisa ya sebagai penyelenggaranya. Ya, Bapak dan Ibu di sini bisa mainkan langsung dengan siswa. Jadi kalau di laptop dan handphone perangkatnya harus terbuka ya, seperti itu. Boleh pilih klasik, boleh pilih didampingi guru. Apa bedanya? Nah, kalau klasik, coba kita klik ya, yang klasik di sini ketika akan memainkan kuis yang langsung dengan siswa. Ada mainkan tim di sini ya, siswa akan secara otomatis kan tim ya. Misalkan siswa nanti ketika masuk di respon kuis ini, mereka akan menjadi kelompoknya masing-masing ya. Kita nggak bisa mengelompokkan, tapi mereka dikelompokkan secara dengan kemudian bisa dengan penguasaan. Ini yang master back ya, Bapak dan Ibu. Ini yang berlomba-lomba naik ke gunung tampilan seperti Seru atau gitu ya. juga klasik Naik-naik biasa. gitu ya. Ini klasik biasa ya, Bapak dan Ibu. Kemudian ini ada mode ujian. Nah, karena saya di sini guna akun atau akun ya, Bapak dan Ibu belum bisa menggunakan akun ujian ya di sini. Nah, apa bedanya? Nanti saya kasih ya. Nah, ini kuis-kuis tersebut bisa dimainkan secara langsung. Oke, di sini tinggal klik salah satu. Boleh klasik, boleh penguasaan, atau boleh tim. Kalau penguasaan biasanya kita harus, siswa itu harus menguasai KKM-nya berapa. Seperti itu ya. Di sini 80 berarti sebelum nilainya 80 siswa akan balik lagi ke soal-soal yang belum terjawab. Nah, ini pengaturannya ya. Pastikan ya Bapak dan Ibu dalam pengaturan ini harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tunjukkan Oke, jangan aktif. Jadi ketika mereka menjawab, setelah jawaban tersebut terbuka, ya, jawab benar dan salahnya. Nah, kalau kita off-kan, setelah siswa menjawab tidak ada jawaban yang tampil. Kemudian soal diacak, jadi tampil dari soal yang kita buat tadi 10. Nah, itu tampil ke siswa itu akan berbeda ya antara siswa satu dengan siswa lainnya ketika kita ubah soal diacak. Pilih jawaban diacak ya. Jawaban yang kita buat juga sama bisa diacak secara otomatis. Nah, ini kemudian tinggal kita lanjutkan. Ya, di sini tinggal tautannya kita bagikan ke peserta didik. Seperti itu ya. Nah, bagaimana misalkan sekolah-sekolah yang tidak membolehkan peserta didik membawa handphone ke sekolah, seperti itu ya, mungkin ada sebagian. Oke, nanti kita cari solusinya di sini ya dengan kuisis.
Oke, ini harusnya tampil ke tautan karena masih proses. Oke, Bapak Ibu, jangan dicoret-coret dulu ya. Oke, ini kita tunggu. Nah, seperti ini. Bolehkah nanti channel masuk? Nah, Bapak Ibu, setelah ini apa yang akan kita lakukan? Bapak Ibu bisa membagikannya melalui tautannya di sini. Klik join my quizzes. Langsung di set, misalkan di grup apa namanya grup kelasnya ya, di WA grup misalkan. Nih tautannya diklik, oke. Kemudian dibagikan di WA grup. Atau siswa bisa masuk dengan apa namanya dengan kode. Ya, biasanya kalau siswa sudah menginstal aplikasi kuis ya di handphonenya, mereka langsung kuis. Seperti itu, masukkan kode join-nya. Ini saja tanya, disalin, kemudian saya share di ruang Zoom ini. Seperti itu tampilannya ya, Bapak dan Ibu, kita bagi. Nah, bolehlah join satu orang. Atau Bapak dan Ibu misalkan mau tampilkan Ya, Bapak dan Ibu silahkan klik link yang dikirimkan oleh Ibu Mela ya. Bisa Bapak dan ikut Ibu, secara interaktif ya. yang perlu diketahui, jika menggunakan mode langsung ini, ya Bapak dan Ibu, sebelum memulai, ya tadi saya klik mulai, jadi sebelum memulai pasti ada siswa yang masuk. Jadi sebelum siswa masuk, Bapak dan Ibu belum bisa memulai kuis. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi, dan Ibu ketika mengerjakan soal, ya soalnya dijawabnya, Bapak Ibu nggak akan bisa maju ke naik gunung. Kenapa? Karena sudah ada kakak dari soal ini, dari apa latihan soal ini ya, KKM-nya 80. Nih, jadi siswa harus betul dulu sampai nilai 80 misalkan. Seperti ya, ada KKM-nya. KKM-nya bisa kita tentukan sendiri ya. Mau 60, mau 50 gitu. Setelah itu siswa apa namanya bisa mencapai puncaknya. Nah, itu salah satunya jika Bapak dan Ibu menguasai di PJJ. Nah, ini dengan menggunakan penguasaan ini atau master. Nah, itu salah satunya ya, Bapak Ibu. Oke, itu saya stop. Saya selesaikan kuisnya ya, yang itu. Kita coba ganti dengan tampilan yang lain. Oke, coba saya akhiri ya, Bapak Ibu. Akhiri kuisnya. Terima kasih respon Bapak Ibu yang sudah masuk. Terima kasih ya. Ya, karena kalau misalkan semua ntar lebih jaringan lebih itu ya, Ce. Yang penting tahu terlebih dahulu ya caranya gitu. Tampilannya ya. Oke. Yang coret-coret keluarin aja, Bu. Ya, itu. Bu Guru, yang coret-coret keluarin aja sekalian, Bu Iya, Guru. ntar di-setrap nih nanti nih. Mela masih kah? Sudah ya? Saya stop ini. Sudah di stop apa Mak itu dilanjut? Oke, saya akhiri. Nah, itu satu ya. Jika kita mainkan kuis secara
langsung. Oke. Seperti ini ya, kalau lagi nyetak kuis. Halo, Cek. Kirain saya jadi terpental. Enggak, tapi muter. Iya, karena tadi Saya banyak yang masuk juga sih. Jadi akhirnya dia berproses lama juga ya. banyak banyak yang Jaringan masuk. karena jaringan. Oke, saya coba dulu ya. Itu salah satu tampilan kuis yang kita mainkan ya, Bapak Ibu. Saya bentar dulu ya. Ini saya balikan dulu kuisnya. Mungkin sambil di ini kalau ada yang bertanya, Miss. Oh iya, Bapak dan Ibu, bila mana ada yang masih galau mengenai bagaimana cara mendaftar akun Quizizz atau bagaimana caranya dalam hal penggunaan Quizizz, silakan Bapak dan Ibu bisa chat ya. Mau bertanya mengenai apa selagi ada nih si super trainer Quizizz malam ini begitu. Silakan Bapak dan Ibu bisa chat. eh ada link buat itu bertanya tidak? Cek Ati, tidak ada, langsung saja ya. Yang mau bertanya silakan Bapak dan Ibu bisa di chat. Nah, biar langsung sambil ngobrol aja saya jelasin. Iya, sambil langsung Oke, praktek gitu. tadi kita buat soal dari apa materi yang kita unggah ya. Balik lagi sini. Oke, kita kembali dulu. Ya, kita coba buat dari tautan ya. Tautan biasanya Bapak dan Ibu punya akun YouTube. YouTube. Nah, tautan itu ya. Wah, harus gitu. Sudah tampil kuis saya, Miss. Sudah tampil. Kosong apa ada tampilannya? Masih kosong, masih blank, Cek. Oke. Kayaknya proses deh. Nah, ini Iya. sudah agak terlihat ya, walaupun masih abu-abu. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, kita kembali ke sini ya. Kita coba buat ya di sini. Ini ada Mencoba. pertanyaan, Cek. Boleh sambil di ini? Boleh. Nah, kalau Sambil siswa mengerjakan kuis 2 kali, bagaimana solusinya untuk nilainya diambil yang mana, katanya, Cek. Siswa mengerjakan kuis 2 kali, terus bagaimana solusinya untuk nilainya ketika kan 2 kali nih mereka mengerjakannya. Nah, bagaimana ya. cara mengambil nilainya gitu. Oke, jadi Bapak dan Ibu kalau akan eh, diharapkan siswa hanya mengisi satu kali, kita di settingan sebelum dibagikan tautan itu ada settingan ya. Coba kembali di sini. Ada hanya satu kali respon. Kalau misalkan tidak disetting, kita ambil karena nanti tampil namanya sama akunnya di situ, namanya siapa, betulnya berapa, waktunya itu ada di hasil. Ya, nanti bisa cek. Oke. Jadi kalau di setting untuk satu
kali, nah ini ya Bapak Ibu yang harus perhatikan, ketika kita setting siswa untuk mengerjakan satu kali, siswa tersebut ketika tautan yang kita bagi itu otomatis mereka akan harus login dulu menggunakan akun mereka. Nah, harus dipastikan bahwa akunnya mereka harus ingat password. Nah, supaya tidak perlukan login siswa, ya, bukan berarti mereka harus membuat akun kuis, tapi harus login dengan yang nah, di pasarnya mereka ingat dengan password email mereka. Namun kalau supaya peserta didik bisa langsung masuk ke kuisnya, tidak perlu disetting untuk satu kali menjawab. Nah, ketika Ibu lihat ini di halnya, kita ambil waktu yang paling awal kalau misalkan hanya diharapkan hanya satu kali mengerjakan. Tapi kalau saya kadang ini bisa dilakukan berkali-kali juga waktunya supaya materi tersebut. Nah, satunya di jawaban supaya mereka mengerti berikan tampilkan jawaban, tapi berikan waktu untuk mereka berkali-kali mengisi soal yang kita bagikan. Jadi tanpa kita perlu lihat hasilnya seperti itu ya. Jadi, tapi karena kita mengharapkan mereka lebih menguasai materi yang kita sampaikan. Tapi kalau Bapak dan Ibu mengharapkan peserta hanya satu kali menjawab, ambil hasil yang paling awal mereka kirim. Kalau saya seperti itu ya Bapak Ibu, terkecuali menyetingnya hanya satu kali menjawab. Oke, mungkin itu dari saya sambil lanjut di sini ya. Jadi tergantung tujuannya ya. Kalau misalkan mau nilainya pure hanya satu kali dikerjakan, juga bisa menggunakan tipe yang tadi ya ujian ya, Ce. Uji, oke. Suaranya terputus-putus, Ce. Halo, Ce. Iya, jaringan. Suaranya Halo, terputus-putus. ada yang raise hand?